Bab 1221, Hadiah yang berharga. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Bai Mei memikirkan hal ini dan buru-buru berkata, "Maafkan aku Guru Gurita. Kamu adalah idolaku, dan kamu menulis Perjalanan ke Barat, dan puisi-puisimu, aku sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menandatanganiku?" Setelah selesai berbicara, aku buru-buru mengeluarkan pena dan kertas dan menyerahkannya. "Apakah kamu pernah membaca puisiku?" Zhang Yu tidak mengambil buku yang diserahkan orang lain, tersenyum, dan berkata, "Jika kamu menginginkan tanda tanganku, kamu harus menghafal sebuah puisi." "Oke, tetapi jika kamu tidak membalikkan badan, Guru Xiao Zhang seharusnya tidak menertawakanku." Bai Mei berkata, memikirkannya, dan berkata, "Aku paling suka Cinta Kupu-Kupu, milikmu." Ketika burung layang-layang terbang, orang-orang air hijau ada di sekitar. Akan ada pohon willow kecil di dahan-dahan. Tidak ada rumput di ujung bumi. Ayunan di dinding berada di luar dinding. Pejalan kaki di luar tembok tertawa, para wanita cantik di dalam tembok tertawa, marah. Semua orang di sekitarku mendengar ini, hampir tercengang oleh puisi ini seketika. Puisi yang begitu berani sebenarnya ditulis oleh anak ini, apakah itu benar-benar palsu? Jiang Chengxuan terkejut ketika mendengar ini. "Tidak, Zhang Yu. Apakah kamu masih akan menulis puisi? Dan begitu bagus." Zhang Yu mendengar ucapan tanpa wajah ini, "Selain mengejarku untuk lagu sepanjang hari. Kamu tidak peduli dengan hal-halku yang lain." Hehehehe, Zhong Jialan dan yang lainnya tersenyum. Ketika Jiang Chengxuan mendengar ini, dia membuat ekspresi malu. Faktanya, selama dia melihat Zhang Yu, dia berpikir untuk menulis lagu dengan syarat. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan orang lain. Zhang Yu selesai berbicara, menatap Bai Mei, dan berkata, "Kamu memiliki punggung yang bagus." "Benar, belum berkonsultasi." "Plum putih." Arti dari plum putih. Bai Mei buru-buru berkata, "Bai Mei." Zhang Yu berpikir sejenak, tiba-tiba tersenyum, mengambil buku itu, mengambil pena dan menulisnya di hadapanku. Aku mengembalikannya setelah beberapa saat dan berkata, "Berikan padamu." Bai Mei mengambil buku itu dan melihatnya. Kata-kata yang ditulis di atas sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa aku belum pernah melihat orang menulis kata sedemikian rupa. Kultivasi sastra pada dasarnya adalah eksistensi kelas master. Bai Mei mengikuti dengan saksama dan melihat konten di atas, itu sebenarnya sebuah puisi. Tubuh ini berada di hutan salju dan es, berbagai buah persik dan plum bercampur dengan debu, dan tiba-tiba aromanya dilepaskan sepanjang malam, dan itu tersebar selamanya. Judulnya sebenarnya adalah Hadiah Bai Mei. Ketika Bai Mei melihat puisi ini, semua rambutnya berdiri, dan dia gelisah. "Zhang. Tuan Zhang, apakah puisi ini ditulis untukku? Hadiah kecil, saya harap Anda menyukainya." Zhang Yu tersenyum. Suka, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Guru Xiao Zhang. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah kuterima dalam hidupku." Bai Mei berkata dengan sedikit gembira, mengetahui bahwa untuk seorang selebriti dengan status sosial seperti ini, tidak ada yang lebih berharga daripada hadiah Zhang Yu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi penasaran. Aku tidak tahu apa yang baru saja ditulis Zhang Yu di atasnya, dan membuat Bai Mei bersemangat seperti ini. "Kakak Sue, bolehkah aku melihatnya?" Zheng Chaiyan buru-buru berkata. Bai Mei mengangguk, tetapi menambahkan kalimat, "Hati-hati jangan sampai aku hancur." Wajah Zheng Chaiyan yang terdiam dapat menghancurkannya, dan saudari sekolah itu terlalu pelit. Tetapi ketika dia mengambilnya, dia melihat lebih dekat dan terkejut. Ini juga hebat, jenis hurufnya benar-benar kaligrafi, dan puisinya benar-benar kuno. Dapat dikatakan bahwa bagi seorang wanita, hadiah ini hanyalah hadiah paling berharga di dunia. "Tuan Xiao Zhang, bisakah Anda juga mengirimiku sebuah puisi?" Zheng Chaiyan buru-buru berkata. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Kalau begitu kamu hafalkan puisi untuk didengar." Ah, Zheng Chaiyan tercengang ketika mendengarnya, dan dia belum pernah mendengar apapun tentang punggungnya. "Terburu-buru, tapi aku tidak bisa." Setelah berbicara, aku memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Bisakah aku menggunakan pencarian universal?"
Bagaimana menurutmu? Zhang Yu berkata dengan ekspresi kosong. Wajah Zheng Chaiyan tampak tertekan. Sebaliknya, dia melihat ayat di buku itu dengan tatapan iri. Pada saat ini, orang-orang di sekitarku mengambil buku itu untuk dilihat. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli siapapun yang membaca puisi di buku itu, mereka iri, cemburu, dan benci. Secara khusus, Zhong Jialan dan Jiang Chengxuan juga meminta Zhang Yu untuk menulis puisi untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Zhang Yu membuat permintaan yang sama. Penghalang perdagangan ini tentu saja menghalangi semua orang kecuali Bai Mei. Tentu saja, Bai Mei juga senang dan hancur. Bagaimanapun, barang langka itu mahal, dan satu orang tidak berharga. Paman Hashimoto, orang Cina ini tidak terlihat mudah. Bisik Oda Yusuke. Tentu saja, Hashimoto Ryoji sekarang tahu kekuatan lawannya, tetapi kekuatannya sekarang tampaknya ada di musik dan sastra, bukan di samping dirinya sendiri, dengan mengatakan, tidak apa-apa. Bahkan jika dia seorang musisi, dia dapat mengambil 40 miliar. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimana mungkin dia bisa? Oda Yusuke memikirkannya, bahkan jika lawannya lebih kuat, tetapi seharusnya tidak mungkin untuk menghasilkan jumlah yang begitu besar tergantung pada usia. Pada saat ini ponsel Zhang Yu tiba-tiba berdering, dan orang-orang di sekitarnya segera terdiam. Hei, halo, ini ponsel Tuan Zhang Yu. Ini aku seorang manajer akun VIP senior di Embraer Bank. Layanan jaminan seperti apa yang dibutuhkan Tuan Zhang? Saya ingin membuktikan kepada seseorang bahwa saya punya 600 juta euro. Bagaimana saya bisa meyakinkannya? Sederhana saja, saya bisa memberikan sertifikat jaminan yang dikeluarkan oleh bank kami dan saya akan mengirimkannya ke Tiongkok dalam waktu 48 jam. Tapi saya tidak punya banyak waktu. Kalau saya bisa membuktikannya sekarang, apa tidak ada cara yang baik? Kalau Anda sedang terburu-buru, Anda hanya bisa menggunakan kredit bank untuk menjaminnya. Anda bisa menanyakan nama orang yang membutuhkan sertifikat Anda dan bank mana yang menangani urusan uang tunai terkait. Saya akan menghubungi manajer bank secara langsung, melalui dia untuk menerbitkan dokumen hukum yang relevan. Setelah mendengar ini, Zhang Yu mengangguk dan menatap Hashimoto Ryuji, berkata, Tuan Hashimoto Ryuji. Saya tidak tahu bank mana yang biasa Anda gunakan untuk menangani simpanan. Untuk apa Anda meminta ini? Hashimoto bertanya. Apakah Anda tidak ingin saya membuktikan bahwa saya punya 4 miliar dolar? Bisakah saya memberitahu Anda secara langsung, apakah Anda bisa mempercayainya? Jadi Anda perlu membuktikan secara tidak langsung melalui bank simpanan Anda. Bahkan jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus mempercayai bank keuangan Anda, bukan? Petik 2. Hashimoto Ryuji terdiam sejenak, lalu memberitahu Zhang Yu nama bank dan manajer akun tempat dia menyetor uang. Zhang Yu mengangguk, menyampaikan informasi yang diberikan oleh Takamoto Hashimoto kepada pihak lain, lalu menutup telepon. Tak lama kemudian, telepon Hashimoto tiba-tiba berdering. Saat dia mengangkatnya, dia adalah manajer akun yang bertanggung jawab atas proyek manajemen keuangannya. Apakah itu Hashimoto Ryuji, yang wajahnya telah berubah beberapa kali, masih menekan tombol on setelah Hashimoto Ryuji menjawab panggilan, wajahnya sedikit berubah saat isi panggilan berubah. Karena manajer akun, Royal Bank, Jepang yang sangat dia percayai benar-benar menerima panggilan bisnis dari bank terbesar di Swiss, Ambank, pihak lain bank berjanji untuk menerbitkan sertifikat jaminan 600 juta euro untuk Zhang Yu dan menanggung semua tanggung jawab hukum yang timbul darinya, karena ini adalah layanan internal antara bank, dan sertifikat terkait telah diterima oleh Royal Bank Jepang. Sebenarnya, ketika Hashimoto Ryuji menerima panggilan dari manajer akun tadi, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi ketika dia benar-benar mendengar bahwa pihak lain benar-benar dapat mengambil 4 miliar uang tunai, tentu saja dia terkejut. 600 juta euro, lebih dari 4 miliar yuan, lebih dari 70 miliar yen. Meskipun saya telah terkenal selama bertahun-tahun, saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak uang tunai yang saya miliki. Namun, pihak lain tampak begitu mudah, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Zhang Yu melihat pihak lain tidak berbicara, tersenyum, dan berkata, bagaimana? Sekarang aku seharusnya bisa membuktikan bahwa aku punya 4 miliar. Semua orang di sekitar mereka mendengar ini dengan ekspresi terkejut. Meskipun orang-orang ini baru saja merasakan sesuatu yang salah,
wajar saja jika mendengar Zhang Yu mengatakannya sendiri. Itu 40 miliar, dan itu uang tunai, sungguh angka yang sangat besar. Sebenarnya, meskipun Jiang Chengxuan dan Zhou Jin tahu tentang perjudian Zhang Yu di Eropa, mereka sangat terkejut bahwa Zhang Yu dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Belum lagi Lu Zekai, Zhuo Ziming, Bai Mei, Wu Yan dan yang lainnya. Terutama, Wu Yan, dia masih bergumam dalam hatinya sebelumnya, mencari berbagai alasan untuk membuat alasan atas penarikannya baru-baru ini. Tanpa diduga, berbagai alasannya dibanting oleh Zhang Yu, bahkan uang tingkat terakhir juga diinjak-injak oleh pihak lain, dan uang di tangannya adalah uang saku dibandingkan dengan pihak lain. Tidak dapat membuatnya merasa sangat tertekan. Tentu saja, perubahan suasana hati terbesar di sini adalah Hashimoto Ryuji. Pihak lain benar-benar akan memiliki 40 miliar, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Yang lebih merepotkan adalah meskipun dia juga sangat kaya, dia tidak punya banyak uang. Untuk lebih dari 4 miliar yuan, bahkan jika dia tidak makan atau minum seumur hidup, dia tidak akan menghasilkan banyak uang. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia telah ditaruh di rak oleh pihak lain yang menangkap bebek. Yang berikutnya tidak akan datang, dan ada begitu banyak orang di sekitar distrik Chaoyang yang tidak mengetahui kebenarannya. Jangan bilang kamu tidak punya banyak uang, bahkan jika kamu memilikinya, apakah kamu gila? Berani bertaruh seperti itu dengan pihak lain. Zhang Yu melihat pihak lain Taiking tanpa berbicara, tersenyum, dan berkata, Tuan Hashimoto. Mengapa tidak berbicara? Bukankah panggilan telepon itu hanya untuk membuktikannya bagi saya? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Takahashi Hiroshi menyetrika wajahnya yang biru. Bagaimana dengan, bukankah kita baru saja mengatakannya sekarang? Selama saya dapat membuktikan bahwa saya memiliki 4 miliar, apakah Anda akan bertaruh pada saya? Semua orang telah mendengar taruhan itu. Apakah Anda ingin bertahan? Ya, tapi apa yang saya katakan hanyalah kekesalan yang tidak disengaja. Hashimoto Takagi buru-buru berseru, dan ketentuan taruhan itu tidak adil bagi saya. Itu tidak adil. Zhang Yu mencibir. Jika Anda tidak adil, Anda berjanji kepada saya. Apakah Anda mempermainkan saya? Takahashi Hashimoto. Apakah Anda seorang pria? Apakah Anda menggambar komik seumur hidup dan akhirnya menggambar karakter ini? Jika Anda tidak menghitung, saya akan berada di depan wartawan media itu untuk sementara waktu. Memalukan orang-orang. Tapi Anda, petik 2, kamu. Tentu saja Hashimoto memikirkan hal yang mengerikan seperti itu, lagi pula, dia telah kalah dalam masalah ini. Jika dalam kasus ini, itu adalah pukulan besar bagi reputasimu, tetapi itu adalah pukulan yang fatal, tetapi masalahnya adalah kamu tidak dapat menjanjikan hal ini, kuncinya adalah kamu tidak memiliki uang sebanyak itu, dan bahkan jika kamu memiliki begitu banyak uang, kamu tidak dapat menjanjikannya. Taruhan yang tidak adil, memikirkan hal ini, berkata, kamu orang yang tangguh. Kontrak perjudianmu sama sekali tidak adil, bagaimana kamu bisa membiarkanku setuju? Berapa umurmu? Kamu tidak menaikkan ketentuan taruhan ini. Apa hubungannya ini denganku? Karena ini tidak adil, mengapa kamu tidak mengatakannya? Aku tidak. Hashimoto mengatakan ini adalah tatapan canggung, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhang Yuleng bersenandung, saat itu, kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti aku dengan 4 miliar yuan. Kamu bisa membuka mulutmu, kan? Aku hanya impulsif. Itu bagus. Karena Anda adalah dorongan sesat untuk berbicara, itu tidak masuk hitungan. Itu bukan tidak mungkin. Kalau begitu Anda menjanjikan saya syarat-syaratnya. Syarat apa? Katamu. Mata Hashimoto berbinar. Anda harus menerbitkan permintaan maaf yang sungguh-sungguh di surat kabar terbesar di Jepang dan Tiongkok pada saat yang sama, mengakui bahwa saya adalah master komik sejati, dan level komik Anda tidak membuat saya memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu. Tidak, Hashimoto Ryuji mendengar ini dengan ekspresi marah. Jika dia menerbitkan berita seperti itu, dia pasti akan menimbulkan kegemparan di Jepang di mana nasionalisme besar sedang merajalela, dan karir komiknya mungkin harus mengucapkan selamat tinggal sejak saat itu. Tidak, sepertinya saya hanya bisa berbicara dengan wartawan media itu. Beritahu mereka orang macam apa yang disebut Master Hashimoto Ryuji itu. Ngomong-ngomong, saya lupa satu hal, saya sedang main di bak perangkat perekam video mini dan secara tidak sengaja merekam semua yang kami miliki, sekarang kita hanya bisa memberikannya kepada wartawan media.
Jangan sampai ada yang tidak mengakui perbuatannya. Apa? Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengar ini. Tentu saja, mereka melihat lebih dekat ke Zhang Yu untuk melihat di mana peralatan perekam video itu berada. Tidak mungkin, Hashimoto Takagi berkata dengan keras, apakah menurutmu aku akan percaya ini? Untuk mengetahui bahwa Takamoto hanya ingin berpura-pura meninggalkan cucunya, dan dia tidak akan mengakuinya setelah meninggal. Dan setelah kembali ke rumah, dia tidak akan pernah datang ke Tiongkok lagi. Bahkan jika seseorang membuktikan bahwa dia tidak mengakuinya, dikatakan bahwa orang Tiongkok itu dijebak oleh dirinya sendiri. Tetapi sekarang jika pihak lain memiliki video di tangannya, bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan mengakuinya. Kamu tidak percaya? Zhang Yu tersenyum, menunjuk ke lehernya dan berkata, lihat. Ini adalah kamera mini, dan juga mendukung transmisi nirkabel. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke tombol Zhang Yu, tetapi sejujurnya, itu sama sekali tidak terlihat seperti kamera, itu hanya terlihat seperti tombol biasa. Namun, Zhang Yu telah mengeluarkan ponselnya. Setelah beberapa kali operasi, ia membalik layar ponsel dan melihat bahwa gambar yang sesuai benar-benar muncul di sana. Ia menghadap ke depan sementara Zhang Yu menggerakkan tubuhnya. Sedikit, layarnya juga bergerak sedikit. Orang-orang di sekitar saya melihat pemandangan ini, meskipun mereka tidak mempercayainya. Anda harus tahu bahwa kamera dapat dibuat persis seperti tombol, yang merupakan teknologi hitam tingkat atas. Hashimoto Ryuji melihat wajah Tiking ketika dia melihat ini, karena pihak lain sekarang menjadi saksi dan bukti, dan dia bahkan tidak perlu mengakuinya. Hashimoto Ryuji sekarang benar-benar menyesal telah menyinggung pihak lain. Dia tahu bocah ini sangat merepotkan sehingga dia telah memutar balik setelah melihatnya. Tetapi sekarang penyesalan sudah berakhir, dan saya telah dipaksa ke sudut oleh pihak lain, apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melanjutkan dalam bahasa Jepang, nak. Apa yang kamu lakukan untuk berhenti menggigitku? Apakah kamu ingin uang? 50 juta tidak cukup. Tidak, kantor pusat 100 juta yuan. Ayo, tidak bisakah kamu melupakannya? Petik 2, 100 juta. Zhang Yu tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, apakah menurutmu aku tipe orang yang 100 juta lebih buruk? Jadi, apa yang kamu inginkan? Hashimoto Takagi berkata dengan putus asa, baru saja aku membuat perjanjian perjudian seperti itu denganmu, tetapi yang kumaksud adalah puluhan juta taruhan. Kita berbicara tentang 40 miliar taruhan, bagaimana mungkin syaratnya sama seperti sebelumnya? Petik 2, itulah yang kau maksud, jika kita mengubah syaratnya, bisakah kau setuju? Itu tergantung syaratnya, apapun yang kita pertaruhkan harus adil. Perjanjian sebelumnya sama sekali tidak adil. Bagaimana aku bisa berjanji padamu? Zhang Yuanyan berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Sekarang kau ingin bersikap adil dengan menutup mulutmu. Kalau begitu kita punya tantangan 1 lawan 1 yang adil. Seharusnya adil sekarang. Hashimoto Ryuji ragu sejenak dan berkata, apa yang kau inginkan? Zhang Yu berkata, mari kita sisihkan waktu. Kita akan membuat komik baru pada saat yang sama, dan kemudian menggantungnya secara daring untuk penjualan daring. Siapapun yang menjual banyak, bahkan siapapun yang menang. Ini adil. Hashimoto Ryuji mendengar ini, ekspresinya berubah beberapa kali. Untuk mengatakan permintaan yang diajukan oleh Zhang Yu ini, duel 1 lawan 1 seharusnya adil. Namun, pihak lain begitu percaya diri, apakah ada keributan di dalamnya? Namun, Hashimoto Ryuji sekarang tidak berani meremehkan pihak lain, karena dari awal hingga sekarang ia telah dihancurkan oleh pihak lain, dan tidak mampu melawan. Selain itu, kekuatan komik bukanlah hal yang remeh. Karena kata-kata seperti itu diucapkan, kata-kata itu mungkin tidak dipersiapkan secara pribadi. Baru-baru ini, ia bekerja keras untuk menciptakan Super Story. Meskipun ia memiliki beberapa rencana untuk karya lanjutan, bagaimanapun juga, itu hanyalah beberapa ide plot dan tidak ada produk jadi. Jika pihak lain memiliki materi di tangan, apakah ia tidak akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Dengan mengingat hal ini, Takamoto Hashimoto berkata, syarat-syarat Anda baik-baik saja. Namun, untuk menonjolkan keadilan, kita berdua perlu mengirim perwakilan terpercaya satu sama lain untuk mengawasi kedua belah pihak guna menghindari kecurangan. Mengapa kau begitu berhati-hati? Apakah kau seorang komikus terhormat yang masih takut dengan tantangan seorang pion kecil yang tidak dikenal? Zhang Yu tersenyum.
Apa yang kamu katakan tidak mendekati Master Dabu? Karena semua orang mengatakan ini adalah duel yang adil. Maka kamu harus memastikan bahwa semua karya dibuat di tempat, agar tidak membiarkan orang menggunakan karya yang telah dibuat sebelumnya untuk mencampurnya. Kamu harus tahu ini adalah taruhan miliaran dolar. Aku tidak menyangka kamu akan berhati-hati. Namun, aku tidak berpikir aku perlu mengawasi siapapun. Bukankah ada siaran web langsung sekarang? Kita berdua dapat melakukan siaran langsung selama 7 hari. Biarkan ribuan netizen memantaunya bersama-sama. Untuk saat kita membuat di tempat, memperbarui di tempat, data penjualan situs web juga memerlukan pembaruan waktu nyata. Lihat siapa master komik yang sebenarnya. Semua orang di sekitarku mendengar ini menyala. Kamu harus tahu bahwa ide Zhang Yu hampir sempurna. Dibandingkan dengan pengawasan beberapa orang dan pengawasan ribuan netizen, tidak ada yang lebih adil. Hashimoto Ryuji mendengar beberapa napas cepat, karena permintaan Zhang Yu telah membuat dirinya tidak dapat menemukan alasan untuk mengelak. Masalahnya adalah, aku masih punya masalah. Hashimoto memikirkan hal ini, berdeham canggung, dan berkata, ini. Sebenarnya, aku punya masalah lain. Zhang Yu Wenyan mengerutkan kening, dan berkata, mengapa kamu masih punya masalah? Jangan bilang itu tidak adil untukmu sekarang. Kalau begitu, kamu hanya mempermainkanku. Tidak, bukan itu masalahnya. Hashimoto Takagi menunjukkan ekspresi canggung, berkata, aku hanya berharap aku bisa berjudi lebih sedikit. 2 miliar tidak akan berhasil. Sebenarnya, Hashimoto Takamoto adalah yang paling memalukan sekarang. Bukankah itu uang yang banyak? Bercanda 40 miliar yuan, tetapi hampir 80 miliar yen, bagaimana aku bisa mengumpulkan sejumlah besar uang untuk sementara waktu? Tetapi jumlah 4 miliar tadi, tetapi kamu yang mengumpulkannya terlebih dahulu. Zhang Yu mendengar dengan tidak senang, karena kamu tidak punya uang, apa yang kamu pura-pura kaya. Aku, Hashimoto Takagi mendengar ini, dan merasa malu dengan ekspresi, aku hanya berbicara tentang kemarahan. Adalah normal untuk marah dan mengatakan kemarahan. Lalu berapa banyak uang yang kamu miliki? Zhang Yu bertanya dengan jijik. 2,2 miliar. Hashimoto Ryoji mengatakan batasnya sendiri. Hanya 2,2 miliar. Zhang Yu mengerutkan kening sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ya. Meskipun kamu tidak punya uang, bukankah kamu memiliki hak cipta komik? Aku pikir jika kamu kalah, hak cipta komikmu itu semua milikku. Tidak, Hashimoto Ryoji segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, dan berkata sedikit marah, kamu menginginkan hak cipta komikku seharga 1,8 miliar. Bagaimana mungkin? Apakah kamu pikir aku menginginkan yang hancur? Bukankah kamu tidak punya uang sekarang? Bahkan jika kamu memberiku uang, kamu tidak membutuhkannya. Tahukah kamu berapa harga komikku? Itu hal yang sudah berlalu untuk menjadi lebih berharga. Sekarang komikmu sudah terbit berapa tahun? Komikmu sudah rusak, tidak tahukah kamu? Apakah menurutmu komikmu akan tetap berharga seperti sebelumnya? Dan kekayaanku sebesar 4 miliar itu nyata. Pahamilah, jika kamu tidak mau, pinjam saja. Pokoknya, jika kamu seorang pria, kamu harus bicara, atau kamu akan melaporkan bahwa kamu bukan seorang pria. Jika kamu ingin bersikap tidak tahu malu seperti itu, aku setuju untuk menggunakan 200 juta dan kamu bertaruh. Baga, Hashimoto Ryuji bisa dikatakan telah marah oleh Zhang Yuki, dengan marah, sial. Kamu berani menghinaku lagi dan lagi. Jangan menyesal, aku bertaruh padamu. Oke, lupakan orang tua itu, kau punya energi. Kemudian semua reporter dan tamu akan mengumumkannya sebentar lagi. Pada saat yang sama, perjudian kita akan berlaku. Dalam beberapa hari terakhir, kita berdua memiliki agen yang baik. Kita akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 3 hari dokumen hukum, 3 hari kemudian, kita akan bertarung satu sama lain. Kau memberikannya kepadaku untuk uangmu sendiri. Jangan salahkan aku ketika kau kalah. Hashimoto Takagi menggertakkan giginya. Hei, itu hebat. Kau masih khawatir apakah kau bisa berhenti bekerja di tempat setelah kehilangan hatimu. Kau, mata Zhang Yu dan Hashimoto Ryoji tampaknya menghantam api dan menghantam mereka dengan keras pada saat itu, menimbulkan panas yang sangat besar, membuat semua orang di sekitar mereka menjauh. Ketika mereka berdua menjadi panas, orang-orang di sekitar mereka secara alami merasakan panasnya,
pada kenyataannya, mereka masih merasa sedikit luar biasa sampai sekarang. 4 miliar kata per orang. Itu adalah perjudian miliaran dolar, sesuatu yang bahkan lebih tidak pernah terdengar bagi orang-orang ini. Tidak perlu dikatakan, selama masalah ini tersebar, itu akan segera menjadi berita hiburan terbesar di Tiongkok besok. Oda Yusuke juga menghela nafas lemah saat ini, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah keputusan kedua belah pihak ini. Selain itu, Hashimoto Ryoji akan menggunakan hak cipta novelnya untuk menyelesaikan taruhan ini. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat dibatalkan. Jika dia menang, tentu saja, semua orang akan senang. Jika dia kalah, dia pada dasarnya akan kehilangan semua upaya hidupnya. Setelah Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto memutuskan, tentu saja mereka tidak banyak bicara, dan membawa semua orang ke area wawancara. Sekelompok besar orang pergi ke area wawancara pada saat yang sama, tentu saja menarik perhatian beberapa wartawan. Karena acara pemotongan pita daring telah berakhir, beberapa wartawan telah memasuki hotel dan siap untuk makan dan pulang untuk menulis draft. Namun, karena jamuan makan akan memakan waktu lama untuk dibuka, beberapa wartawan hiburan masih di sini untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan berita. Ketika sekelompok orang datang ke area wawancara bersama-sama, para wartawan ini juga sangat ingin tahu kondisi alam mengelilingi mereka dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Teman-teman wartawan yang terhormat, silakan mendekat. Saya punya hal penting untuk diumumkan. Karena suara Zhang Yu keras, selain wartawan yang mengelilinginya, banyak tamu di kejauhan juga mendengarnya. Ketika orang-orang ini melihat berapa banyak orang yang berkumpul di sisi ini, mereka secara alami dengan terkondisi datang dan ingin melihat apa yang terjadi. Para wartawan di sekitar ini sekarang tahu siapa Zhang Yu. Meskipun awalnya dia tidak mengenalinya, karena Zhang Jialan dan Jiang Chengxuan telah menamai Zhang Yu berdasarkan suara itu, bahkan orang bodoh pun sekarang tahu identitas Zhang Yu. Mengenai identitas Takamoto Hashimoto, orang-orang ini tahu lebih banyak, tetapi yang membuat mereka aneh adalah mengapa kedua orang itu berdiri bersama dengan serius, dan hal-hal penting apa yang harus mereka umumkan. Zhang Yu melihat semua orang datang dan berkata dengan keras, teman-teman reporter yang terhormat. Saya punya hal penting untuk diumumkan sekarang. Tuan Takahashi Hashimoto dan saya ada di sekitar saya. Sebuah kompetisi pembuatan komik akan diadakan dalam 3 hari. Itu disiarkan langsung di seluruh negeri. Pada saat yang sama, kedua belah pihak sepakat bahwa masing-masing dari 4 miliar akan dipertaruhkan, jadi total hadiah uang untuk permainan ini adalah 8 miliar. Petik 2. Baik wartawan maupun orang yang bersemangat, orang-orang di sekitarku tercengang saat mendengar ini. Banyak orang mengira mereka salah dengar. 8 miliar, apa maksudmu? 8 miliar apa? Tuan Xiao Zhang, apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak begitu mengerti. Apa yang Anda katakan 8 miliar? Seorang wartawan buru-buru bertanya, terima kasih telah mengambil semua peralatan syuting. Saya akan mengatakannya lagi. Setelah Zhang Yu berkata, setelah melihat wartawan berikut mengambil ponsel atau kamera mereka menghadap diri mereka sendiri, mereka berkata dengan keras, saya umumkan kepada Anda sekarang. Saya Tuan Zhang Yu dan Tuan Takagi Hashimoto dari Jepang, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan. 3 hari lagi, kami berdua akan mengadakan kompetisi pembuatan komik 1 lawan 1. Jadwalnya akan disiarkan langsung oleh netizen di seluruh negeri. Siaran langsung. Pada saat yang sama, kedua belah pihak sepakat untuk masing-masing mengambil 4 miliar sebagai hadiah uang untuk kompetisi ini. Jadi pemenang kompetisi ini akan mendapatkan 8 miliar yuan saja. 8 miliar. Orang-orang di sekitarku benar-benar mendengarnya dengan jelas, dan dapat dikatakan bahwa lidahku begitu takut hingga hampir tidak jatuh ke tanah. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Banyak orang bahkan buru-buru mengeluarkan kalkulator mereka dan menghitung nilai tukar yen Jepang dan yuan Tiongkok hari itu. 8 miliar yuan setara dengan 500 juta yuan. Tuan Xiao Zhang, permisi, mengapa Anda bertaruh sebesar itu? Jika Anda menggunakan nilai tukar mata uang Tiongkok dan Jepang saat ini, jumlah uang yang terlibat dalam permainan Anda akan mencapai 500 juta yuan. Siapa yang memiliki jumlah sebesar ini? Mendukung Anda. Sebenarnya, reporter yang mengajukan pertanyaan ini bertanya kepada orang-orang di sekitar distrik Chaoyang bahwa tidak ada masalah. Bagaimanapun, Takahashi Hashimoto telah terkenal sejak lama, mengatakan bahwa tidak masalah untuk menghasilkan 2 atau 3 miliar.
Tetapi berapa usia Zhang Yu, sejumlah uang sebesar itu pasti didukung oleh seseorang. Siapa yang begitu gila akan mendukung Zhang Yu dengan jumlah uang yang begitu besar? Jiang Chengxuan, atau Zhong Jiablu, Zhang Yu berkata, semua orang mungkin salah paham. Tidak ada yang mendukung saya, dan saya sendiri yang menghasilkan uang. Dan bonusnya bukan 8 miliar yen, tetapi 8 miliar yuan. 8 miliar yuan, nyata atau palsu? Jangan bodoh hari ini. Zhang Yu dapat mengeluarkan sejumlah besar uang, dan pergi dengan sejumlah besar uang. Benar, orang-orang di sekitar saya mengingat ini, dan Zhang Yu sepertinya mengatakan bahwa dia akan mengadakan kompetisi pembuatan komik dengan Hashimoto Ryuji. Bukankah pihak lain itu gila? Siapa Takahashi Hashimoto? Salah satu dari 3 raksasa di industri anime Jepang dapat dikatakan sebagai karakter penting dalam anime Jepang, dewa besar dalam manga komik. Apakah Zhang Yu akan menantang komik Hashimoto dengan 4 miliar yuan? Sederhananya, bukankah ini akan memberi orang uang? Tuan Xiao Zhang, apakah Anda yakin ingin menantang komik Master Hashimoto? Bukan menantang musik. Sebenarnya, bagi para wartawan ini, jika Zhang Yu dan Hashimoto Ryoji menantang penciptaan musik, mengingat posisi Zhang Yu di industri musik dunia, 100 Hashimoto Ryuji bukanlah lawannya. Tetapi jika Anda menantang komik, bukankah akan bunuh diri untuk memberi orang uang? Zhang Yu berkata dengan keras, Anda tidak salah dengar. Tetapi saya tidak menantang Tuan Hashimoto Ryuji. Saya akan bermain 1 lawan 1 yang benar-benar adil dengannya. Kami akan menggunakan permainan ini untuk membuktikan siapa komikus yang sebenarnya. Grandmaster, orang-orang di sekitar saya mendengar bahwa ini adalah pandangan yang aneh. Anda harus tahu bahwa Hashimoto telah lama terkenal di dunia komik. Orang-orang sudah menjadi ahli komik. Oke. Bisakah Zhang Yu melukis dan masih menggambar komik? Apakah ada yang tahu di sini? Orang-orang di sekitar juga membicarakannya. Tentu saja, mereka bertanya apakah ada yang pernah mendengar atau melihat komik Zhang Yu. Bai Ying dan Zhong Jialan dan yang lainnya mulai bergumam untuk menanyakannya, dan kenalan dari Vertex Chinese Network juga mulai berspekulasi. Tuan Hashimoto, bolehkah saya bertanya apakah yang dikatakan Tuan Zhang benar? Apakah Anda tidak akan berkomentar? Beberapa wartawan bertanya dalam bahasa Inggris. Hashimoto Ryuji Tiking menghadapinya, dan berkata, hal yang saya setujui dengan Zhang Sang ini benar-benar benar. Dan kali ini saya juga akan menunjukkan semua kekuatan saya. Membenarkan status saya di dunia komik. Mendengar kata-kata Takahashi Hashimoto, orang-orang di sekitarnya telah meletakkan keraguan terakhir mereka. Menurut pendapat mereka, sebuah berita besar yang akan mengejutkan seluruh negeri telah lahir. Sekelompok orang di Zenith.cn tentu saja merupakan wajah yang luar biasa. Bagaimanapun, 40 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Gila menggunakan sejumlah besar uang untuk bertaruh pada orang lain. Persyaratannya masih menggunakan komik. Menantang master komik terkenal tidak gila lagi, itu hanya memberi uang kepada orang lain, oke. Tentu saja, bagi kelompok puncak, yang paling mengejutkan mereka adalah Zhang Yu mampu mengeluarkan 4 miliar. Mengetahui bahwa sejumlah besar uang adalah jumlah yang tidak akan pernah diimpikan oleh siapapun, sejumlah besar uang. Bisakah Anda mengatakan Zhang Yu dapat mengeluarkan 4 miliar? Ya, bahkan jika semua penulis di sini bersama-sama menghasilkan sejumlah besar uang, saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya. Zhang Yu sendiri dapat menghasilkan sejumlah besar uang. Itu masuk akal. Bukankah Hashimoto Ryuji ditipu oleh Zhang Yu? Dia menginginkan sarung tangan kosong, serigala putih. Jika dia menang, dia menang. Jika dia kalah, dia tidak mengaku. Bagaimanapun, taruhan negara kita ilegal. Itu masuk akal. Petik 2. Itu benar. Kau mengerti. Siapa Ryuji Hashimoto? Apakah itu idiot? Zhang Yu hanya menggerakkan mulutnya dan berkata bahwa dia percaya 4 miliar yuan. Jumlah uang yang begitu besar bukanlah jumlah yang kecil, dan itu pasti perlu bagi orang lain untuk mempercayainya. Verifikasi. Hashimoto Ryuji dapat menyetujui taruhan ini. Zhang Yu pasti telah mengonfirmasi kepadanya uang itu lagi. Jika seseorang bertaruh padamu 4 miliar, kau tidak boleh melihat rekening bank orang lain untuk melihat apakah ada begitu banyak simpan saja. Orang-orang di sekitar mendengarkan. Banyak orang juga mengangguk secara alami, lagi pula, 4 miliar bukanlah desimal, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk mengatakan apa itu. Itu harus dikonfirmasi sebelum dapat dijanjikan.
Tapi dari mana Zhang Yu mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk mengatakan bahwa novel-novel Zhang Yu tidak dapat terjual di 20 teratas di situs web kami. Jumlah uang yang begitu besar tidak dapat disimpan selama 1000 tahun. Tidak, bukan keuntungan, laba kotor situs web kami selama setahun hanya beberapa dolar. Bahkan memberikannya kepada Zhang Yu tidak cukup. Benar-benar aneh, tidak mengherankan sama sekali. Jangan lupakan itu. Selain menulis novel, Zhang Yu juga memproduksi buku fisik. Dikatakan bahwa penjualan buku fisik di Pendekar tidak rendah. Saya mendengar bahwa itu telah difilmkan dalam serial TV. Dikatakan bahwa ada juga banyak perusahaan yang sangat tertarik dengan adaptasi serial filmnya, Peerless Double Pride. Penjualan situs web hanya gerimis di dalam. Petik 2. Tidak, kudengar siaran langsung Zhang Yu di Feilong.com juga sangat populer. Dulunya, siaran itu masuk 3 besar penjualan langsung Feilong.com. Namun, baru-baru ini kudengar pembaruannya tidak stabil dan volume penjualannya anjlok. Namun, meski begitu, orang-orang kurus seekor unta mati lebih besar dari seekor kuda, dan lebih baik membuat lebih banyak bunga daripada menggantung pohon untuk menghasilkan uang. Kudengar lagu-lagu Zhang Yu ditulis dengan sangat baik. Aku yakin aku akan menghasilkan banyak uang. Lebih dari sekadar api. Kamu biasanya mendengarkan lebih sedikit lagu. Faktanya, sebagian besar karya di tangga lagu musik dalam beberapa tahun terakhir adalah lagu-lagu Zhang Yu. Sangat hebat. Apa ini? Kudengar Zhang Yu masih akan menulis opera. Terakhir kali, aku juga membaca berita yang mengatakan bahwa opera yang diciptakan Zhang Yu penuh dengan pertunjukan luar negeri, seolah-olah api itu buruk. Sebagai penulis asli, dia benar-benar memiliki hak cipta harus dibagi menjadi sebagian besar. Jadi Zhang Yu adalah tiran lokal. Tentu saja, dia tiran karena bisa menghasilkan 4 miliar yuan sekaligus. Jadi Zhang Yu hanyalah orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa membuat peringkat penjualan di dalam situs web kita dan membuat keributan setiap hari? Menghasilkan uang sedikit itu, Zhang Yu itu uang saku. Tidak heran orang-orang tidak datang ke pertemuan tahunan. Mereka tidak peduli. Orang di sekitar mengangguk dan mengangguk. Dulu saya mengatakan bahwa saya tidak yakin dengan Zhang Yu, tetapi sekarang saya benar-benar yakin. Tuan Xiao Zhang, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda menggunakan komik untuk bersaing dengan Tuan Hashimoto? Sepertinya komik bukanlah kelebihan Anda. Tidakkah menurutmu akan ada risiko besar dalam melakukan ini? Seorang wartawan berteriak. Orang-orang di sekitar, tentu saja, juga menunjukkan ekspresi tertarik. Jika permainan ini adalah kontes kreasi musik, maka semua orang tidak perlu tahu bahwa 100 Hashimoto Ryuji bukanlah lawan Zhang Yu. Tetapi ini adalah kontes kreasi komik, bukankah seharusnya dikatakan bahwa 100 Zhang Yu bukanlah lawan Hashimoto? 40 miliar digunakan untuk berjudi pada hal semacam ini. Ini tidak cukup uang. Kamu ingin memberikannya kepada orang lain jika kamu sudah kenyang. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, alasan mengapa Tuan Hashimoto dan aku ingin menggunakan komik untuk bersaing. Itu karena Tuan Hashimoto berpikir bahwa komikku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi kartunis profesional. Jadi aku memesan buktikan bahwa kamu telah mencapai level di mana kamu dapat membuat komik populer secara mandiri. Hanya dengan begitu kamu akan menantang Tuan Takamoto Hashimoto. Aku akan menggunakan tantangan ini untuk membuktikan bahwa aku siap menjadi master komik Tiongkok. Ini adalah pertarungan untuk ketenaran. Begitu Zhang Yu mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Sepertinya kalimat ini terdengar sangat canggung. Anda harus tahu bahwa Hashimoto Ryuji adalah salah satu dari 3 raksasa di industri komik Jepang. Dia telah menciptakan komik klasik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi yang lain telah membuktikan otoritas tertingginya di dunia komik dengan fakta. Meskipun Zhang Yu juga seorang master yang diakui, hanya saja master musik dan komik yang diakui itu sama sekali tidak berdampingan. Satu master saling mengalahkan untuk menantang master lainnya. Itu bukan keberanian tetapi kerusakan otak. Tuan Xiao Zhang, bolehkah saya bertanya siapa master manga yang paling Anda kagumi? Pria mana yang terinspirasi oleh gaya kreasi manga Anda? Tidak ada yang menginspirasi saya, karena saya tidak menghargai siapapun. Saya menghargai diri saya sendiri. Semua orang di sekitar saya mendengar ini tampak terdiam. Terlalu narsis bagi anak Anda untuk mengatakan ini. Bahkan jika Anda hanya mengatakan beberapa nama. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa Jepang tidak memiliki wajah,
tidak bisakah Anda mengatakan itu Amerika? Hashimoto Ryuji berkedut di sudut mulutnya. Dia baru saja mendengarnya dan mengira Zhang Yu bisa mengatakannya sendiri. Karena pihak lain mengatakan mereka adalah penggemar mereka sebelumnya, sekarang lebih baik, sebenarnya menyapu bersih diri mereka sendiri. Tetapi di depan begitu banyak wartawan mengatakan bahwa mereka hanya mengagumi diri mereka sendiri, pipi mereka benar-benar tebal. Tuan Xiao Zhang, meskipun Anda memiliki prestasi besar dalam musik, tampaknya dalam pembuatan komik, kami belum pernah mendengar karya populer Anda. Bisakah Anda memberanikan diri untuk bertanya, berapa banyak komik yang telah Anda buat secara total? Karya-karya itu membuat Anda begitu percaya diri dengan komik Anda. 1. Zhang Yuda terengah-engah. Tidak, semua orang di sekitarku mendengar kata-kata ini, dan hampir jatuh ketika orang-orang di sekitar ini tahu bahwa Zhang Yu bahkan tidak memiliki buku komik. Mereka berani menantang dewa animasi Hashimoto Ryuji, dan mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Anda harus mengatakan bahwa anak laki-laki Anda berani secara pribadi, dan 7 orang yang tidak puas dan 8 omelan yang tidak bermoral sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi membawa 4 miliar yuan kepada orang lain, biarkan orang-orang berhadapan muka, ini bukan pertanyaan apakah ada masalah di kepala, itu hanyalah gangguan mental, itu hanyalah masalah kemuliaan bagi dunia. Hashimoto Ryuji tidak tahu bahwa dia seharusnya bahagia sekarang. Masih harus marah. Saya hampir menjadi gila oleh orang bodoh seperti itu. Itu memalukan baginya. Jika bukan karena godaan 40 miliar, saya benar-benar tampak seperti akan keluar dari tempat ini saat itu juga. Tuan Xiao Zhang, menurut hukum yang berlaku di Tiongkok, tindakan Anda dan Tuan Hashimoto ini seharusnya merupakan perjudian dan tidak boleh dilindungi oleh hukum. Lalu bagaimana jika salah satu pihak menang dan pihak lainnya tidak mau menepati janji? Seorang reporter hiburan mengajukan pertanyaan kunci. Zhang Yudao, sehubungan dengan perumusan perjanjian kompetisi, kami akan menyerahkan kepada perusahaan penjamin profesional asing untuk mengambil alih layanan penjaminan perantara. Kompetisi tidak akan dimulai secara resmi sampai kedua belah pihak telah membayar sejumlah uang. Tempat kompetisi akan ditempatkan di Tiongkok. Namun, untuk memastikan keadilan mutlak, pertandingan akan disiarkan langsung secara daring, yang berarti bahwa kami akan melakukannya di bawah pengawasan semua netizen. Berapa hari keduanya akan bertanding? Reporter itu bertanya lagi. 7 hari. Apa syarat untuk menang? Dalam 7 hari kompetisi, Tuan Hashimoto dan saya masing-masing akan membuat komik baru, dan hasil kompetisi akan ditentukan oleh berapa banyak yang akan dijual secara daring. Saya berharap mayoritas netizen akan berlangganan karya favorit mereka dengan cara yang objektif dan adil. Bagaimana dengan kelompok penjualan, netizen di Tiongkok dan Jepang, atau semua negara di dunia? Zhang Yuwenyan menoleh untuk melihat Hashimoto Ryuji dan berkata, bagaimana dengan pendapat Tuan Hashimoto? Hashimoto Ryuji mendengar kata-kata itu dengan saksama dan memikirkannya, bagaimana mengatakan dia telah terkenal di industri komik sejak lama, dan penggemarnya ada di seluruh dunia. Meskipun saya juga memiliki banyak penggemar di Tiongkok, jika saya hanya menghadapi Tiongkok dan Jepang, tidak menutup kemungkinan bahwa orang Tiongkok secara selektif didorong oleh masalah sejarah, jadi lebih aman untuk menghadapi dunia. Hashimoto memikirkan hal ini dan berkata, kompetisi ini akan terbuka untuk dunia. Semua orang di lapangan mendengar ini dan langsung membicarakannya. Bagaimana mengatakan Takamoto Hashimoto sudah menjadi dewa buku komik, dan dapat dikatakan bahwa ia memiliki banyak penggemar di luar Jepang. Di sisi lain, meskipun Zhang Yu terkenal di industri musik, ia tidak terkenal di dunia komik. Dapat dikatakan bahwa ia jatuh ke dalam kelesuan sebelum ia memulai. Jika permainan hanya berhadapan dengan penjualan di pasar Tiongkok, Hashimoto Ryuji mungkin akan ditentang dengan suara bulat oleh netizen Tiongkok karena masalah sejarah Tiongkok-Jepang, yang akan memengaruhi hasil akhir permainan. Tetapi jika keduanya dijual ke seluruh dunia, maka keuntungan penggemar besar Hashimoto yang berguna akan benar-benar menghancurkan Zhang Yu. Nah, jika Zhang Yu ingin memanfaatkan demografi Tiongkok sendiri dan melakukan gerakan kecil, sekarang ia akan takut mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Dalam permainan ini, di mata kebanyakan orang, semakin besar pasar, semakin banyak keuntungan yang dimiliki Hashimoto. Tuan Xiao Zhang, perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk menjamin persaingan? Setelah pertandingan selesai, apakah ada konferensi pers? Hari apa kompetisi resmi dimulai? Apakah ada tanggal pasti setelah 3 hari? Jam berapa?
Siapa penyedia layanan yang relevan? Para wartawan di antara penonton menyalakan mode obrolan dan mulai bertanya kepada timur dan barat. Tentu saja, Zhang Yu dan Hashimoto Takagi juga mulai menjawab satu persatu. Penonton dan penonton di bawah panggung juga mulai membicarakannya, dan tentu saja, segera terjadi perselisihan. Sebenarnya, fokus argumen orang-orang ini adalah siapa yang akan tertawa sampai akhir dalam pertaruhan ini. Tentu saja, di hati kebanyakan orang, pemenang akhirnya harus tetap Hashimoto Ryuji. Anda harus tahu bahwa meskipun Hashimoto adalah orang Jepang, bahkan jika dia tidak memasukkan Jepang, itu masih memiliki banyak penggemar di Tiongkok. Saya khawatir bahwa bahkan jika permainan ini hanya menghadapi penjualan Tiongkok secara sepihak, Zhang Yu mungkin tidak akan memenangkan Hashimoto Ryuji. Selain itu, masih dijual ke seluruh dunia, dan keuntungan Hashimoto bahkan lebih sulit bagi Zhang Yu untuk melihat kembali semua orang. Pada saat yang sama, meskipun jumlah penduduk Jepang lebih rendah dari Tiongkok, skala industri animasi Jepang beberapa kali lebih besar daripada Tiongkok. Konsumsi animasi per kapita Jepang, Tiongkok bahkan tidak dapat melihat lampu belakangnya. Tiongkok adalah negara pembajakan besar yang umumnya ada oleh para dewa. Orang Tiongkok selalu menjunjung tinggi teori klasik pembajakan dan tidak pernah melihat salinan asli. Dapat dikatakan bahwa meskipun sentimen minzuis kedua negara disertakan, Jepang mungkin tidak akan kalah dari Tiongkok dalam pertarungan kartun ini. Dan tanpa mempertimbangkan kesenjangan antara kekuatan kreatif keduanya, kita harus tahu bahwa Hashimoto memiliki sejarah panjang ketenaran dan pengalaman yang kaya dalam pembuatan komik. Tidak peduli keterampilan melukis atau kecepatan pembuatan, baik Zhang Yu maupun pendatang baru tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji belum memulai permainan ini, dan di mata kebanyakan orang, mereka telah mencetak gol. Terus terang, Zhang Yu sepenuhnya memberikan uang kepada Takamoto Hashimoto untuk dibelanjakan, dan hanyalah orang bodoh terbesar di dunia. Dapat dikatakan bahwa ada kekacauan di lapangan. Tidak seorang pun ingat untuk apa hari ini. Hampir semua hal yang membuka mulut dan menutup mulut mereka adalah acara perjudian. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling menyedihkan di sini adalah Lu Zekai. Anda harus tahu bahwa situs web hari ini diluncurkan, dan sekarang lebih baik, tetapi telah menjadi konferensi pers yang mengejutkan. Meskipun Lu Zekai adalah penyelenggara, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan masalah ini, karena identitas dua orang tidak dapat dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Dalam masalah ini, dia hanya bisa menjadi penonton, yang satu menghabiskan uangnya sendiri, tetapi yang lain adalah orang bodoh dalam hal periklanan. Gu Jinghui menyelinap sedikit lebih dekat saat ini, dan berkata, "Tuan Lu, haruskah kita bersaing untuk siaran langsung ini? Tampaknya perhatian akan berkali-kali lebih kuat daripada kontes komik kita." Lu Zekai merasa sedikit tidak berdaya tadi, tetapi ketika dia mendengar kalimat ini, matanya tiba-tiba berbinar. "Benar, aku bodoh. Kontes komik macam apa yang ingin kamu adakan untuk pertama kalinya, bukan untuk meningkatkan perhatian situs web. Jika kamu dapat mengambil alih layanan siaran langsung dari permainan ini, kamu akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Aku khawatir kamu dapat membuat ketenaran stasiun C dan meroket menjadi platform animasi kelas dunia semu." Lu Zekai memikirkan ini, merasa sangat gembira. Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji bertaruh pada banyak pertanyaan dari wartawan, yang akhirnya diselesaikan. Dapat juga dikatakan bahwa mereka pada dasarnya sudah pensiun sekarang. Setiap individu yang membuat kesalahan di tengah penarikan, kehilangan reputasi akan tak terukur. Pada saat yang sama, para wartawan di sekitar ini mendapat berita yang mengejutkan ini, dan bahkan tidak berencana untuk makan, dan bergegas kembali untuk menyiapkan siaran pers. Saya percaya bahwa berita sebesar itu pasti akan membuat bos teratas Sile tidak bisa tidur. Melihat ini, Lu Zekai buru-buru meminta tamunya untuk mengatur makan malam untuk para tamu di hotel. Bagaimanapun, Zhang Yu dan Takamoto Hashimoto sudah lama, dan kebanyakan dari mereka lapar. Hashimoto Ryuji dan Zhang Yu membuat janji besok ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan berbalik pada saat yang sama. Hashimoto Ryuji bahkan tidak mengundurkan diri dengan Lu Zekai dan Oda Yusuke. Zhang Yu awalnya berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Lu Zekai begitu dia pergi. Tentu saja, dia juga tampak aneh. Pihak lain tidak pergi untuk mengirim Hashimoto Ryuji untuk menghentikannya.
Lu Zekai tertawa, Guru Xiao Zhang. Tolong jangan salahkan hal-hal sebelumnya. Saya sedang terburu-buru sekarang, tidak sengaja menargetkan Guru Zhang. Zhang Yu melirik Lu Zekai, dan mengangguk. Hah, saya tahu, ngobrol nanti. Setelah itu, dia berencana untuk pergi lagi. Melihat ini, Lu Zekai buru-buru menghentikan Zhang Yu dan berkata, Guru Xiao Zhang, harap tunggu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, apa yang akan kamu katakan? Bisakah kamu lebih cepat? Saya sangat sibuk. Lu Zekai tersenyum dan berkata, itu saja. Bukankah Tuan Zhang akan melakukan siaran langsung dalam beberapa hari? Situs web kami memiliki layanan siaran langsung profesional. Bisakah Anda mengotorisasi siaran langsung pertandingan ini ke situs C kami? Yakinlah, kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Zhang Yu tercengang. Pihak lain mengikuti siaran langsung, tetapi dia juga tersenyum, dan berkata, ini, aku akan memikirkannya. Zhang Yu berkata bahwa, tentu saja, dia tidak ingin duduk di tanah untuk memulai harga, tetapi karena perilaku Lu Zekai di awal membuatnya tidak senang. Dia tentu tidak ingin memberikan pertandingan langsung yang begitu penting kepada pihak lain. Lu Zekai melihat bahwa Zhang Yu tidak segera setuju, dan juga tahu sikap awalnya, pihak lain mungkin masih tidak puas. Kemudian dia buru-buru berkata, Guru Xiao Zhang, harap pertimbangkan dengan cermat, situs web kami memiliki pengalaman siaran langsung yang kaya dan layanan tautan data terkait. Anda juga tidak ingin mengontrak layanan siaran langsung ini ke platform siaran langsung tingkat rendah. Pertama, jika platformnya tidak tinggi, itu mungkin akan berdampak besar pada siaran langsung Anda. Zhang Yuanyan mengangguk, mengetahui bahwa pihak lain benar, bagaimanapun juga, siaran langsung ini sangat penting baginya, dan memang membutuhkan platform yang berpengalaman. Bisakah saya memberikannya kepada pihak lain? Bisakah saya saling percaya? Tuan Xiao Zhang, sebenarnya, layanan siaran langsung stasiun D kami adalah salah satu yang terbaik di industri ini. Bahkan, Anda dapat mempertimbangkan platform siaran langsung stasiun D kami. Sebuah suara tiba-tiba menyela. Lu Zekai mendengar, seseorang menyela, dan segera menoleh dengan kecewa, dan mendapati bahwa pidato itu sebenarnya mematikan ke kiri, dan itu tentu saja tidak menyenangkan. Zhang Yu baru saja bertemu Zhuo Ziming, tetapi dia tidak tahu nama pihak lain, tetapi baru saja Zhuo Ziming berada di pihaknya ketika dia dan Hashimoto Ryuji mengeras, dan itu juga membuatnya terkesan. Apakah Anda bertanya, di bawah Zhuo Ziming, CEO, Island Mainnet? Zhuo Ziming buru-buru memperkenalkan. Zhang Yu mengangguk dan berkata, oke. Jika Anda merasa bahwa platform Anda memiliki kekuatan untuk mengambil alih siaran langsung ini, kita dapat membuat janji besok untuk membicarakannya. Terima kasih, Tuan Zhang. Yakinlah, platform kami pasti akan menyelesaikan tugas dengan memuaskan. Apa yang dipikirkan Zhuo Ziming sesederhana yang dijanjikan Zhang Yu, tentu saja, dia sangat bersemangat. Namun kali ini Lu Zekai tercengang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhuo Ziming benar-benar mencongkel siaran langsung yang mengejutkan di hadapannya? Kali ini bisa membuatnya cemas. Jika stasiun D berhasil menjalankan siaran langsung ini, bukankah itu cukup bagi mereka untuk meraba-raba air? Lu Zekai buru-buru menghentikan Zhang Yu yang hendak pergi, dan berkata, Tuan Zhang, sebaiknya Anda mengutamakan platform kami, karena kemampuan siaran langsung daring kami tidak sebanding dengan stasiun D. Keahlian mereka, personel, dan server sama sekali tidak sebanding dengan kami. Kalau siaran langsung Anda kacau, itu pasti akan memengaruhi hasil pertandingan Anda kali ini. Zhuo Ziming mendengar itu dan berkata, hei, saya katakan Presiden Lu. Siapa nama Anda? Apa yang akan kita kacaukan? Jika Anda tidak dapat melakukan siaran langsung, Anda dapat melakukannya di stasiun C, dan kami dapat melakukannya di stasiun D. Tidak dapat melakukannya, siaran langsung juga merupakan salah satu bisnis utama stasiun D kami. Liputan tahun lalu juga termasuk dalam 10 platform teratas. Lu Zekai berkata dengan tidak bermoral, Anda cukup baik untuk keluar dan berkata, kami berada di 5 siaran langsung teratas. Dan perusahaan Anda bahkan tidak mampu menyewa server sekarang. Apakah kompetisi kelas dunia ini cukup untuk bandwidth Anda? Lu Zekai. Zhuo Ziming marah ketika mendengar ini, jangan bicara omong kosong. Siapa bilang bandwidth kita tidak cukup? Dalam hal pengalaman pengguna,
Platform Anda bahkan tidak bisa masuk 3 besar. Platform kami adalah perusahaan nomor 1 pengguna tahun lalu. Dan teknologi interaksi data kami adalah yang terdepan di industri ini. Apakah Anda lupa bahwa anak Anda datang untuk menggali tulang punggung teknis perusahaan kami terakhir kali dan ingin menjiplak teknologi kami? Jangan bicara omong kosong. Stasiun C kami adalah bos di industri ini dan menggunakan plagiarisme untuk teknologi Anda. Anda tidak membutuhkannya untuk saya. Stasiun D Anda selalu menjiplak kami, oke. Anda menyemburkan darah Anda. Anda malu mengatakan itu. Jika bos industri seperti Anda, industri ini akan berakhir. Zhang Yu berdiri di samping dan melihat keduanya bertengkar di depan mereka, tetapi juga menggelengkan kepala, berniat untuk pergi dengan tergesa-gesa, karena mereka berdua tidak tertarik dengan dendam mereka. Gu Jinghui melihat bahwa Zhang Yu akan pergi, dan Lu Zekai bertengkar dengan Zhuo Ziming lagi, buru-buru menghentikan Zhang Yu lagi, dan berkata, Tuan Zhang, Anda benar-benar harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Karena Anda dan jembatan permainan master ini bukan hanya masalah siaran langsung. Ada juga masalah penjualan online. Anda tidak selalu dapat menempatkan server penjualan di sisi Jepang. Jadi, jika orang memberi Anda sedikit tindakan teknis, Anda bahkan tidak akan melihatnya keluar. Zhang Yu mendengar beberapa kata dan kemudian menghentikan kakinya. Ini benar-benar masalah. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gu Jinghui dan berkata, kalau begitu Anda membicarakannya. Apa yang harus saya lakukan? Gu Jinghui melihat Zhang Yu akhirnya menunjukkan minat dan buru-buru berkata, meskipun jaringan animasi asli kami baru saja diluncurkan, platform penjualan daring kami telah didibak selama beberapa bulan. Dapat dikatakan bahwa itu hampir matang dan tidak berlebihan. Dikatakan bahwa platform kami sudah menjadi platform paling matang di antara situs web terkait dalam negeri. Karena pertandingan Anda dengan Tuan Hashimoto Ryuji didasarkan pada situasi penjualan daring untuk menentukan menang atau kalah, kita pasti harus membangun platform sementara 3 pihak untuk interaksi informasi. Untuk menjamin keadilan mutlak, meskipun Nox sudah memiliki platform penjualan daring yang matang, jika Anda hanya menyerahkannya kepada pihak Jepang untuk menanganinya sendiri, Anda dapat mempercayai Jepang dan Anda tidak ingin mendung di tempat ini. Anda benar, Zhang Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Mari kita cari waktu besok, mari kita bertemu dan selesaikan masalah ini. Gu Jinghui merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tenang saja, Guru Zhang. Tuan Lu dan kami pasti akan menunjukkan semua kekuatan kami kali ini untuk membuat siaran langsung ini untukmu. Zhang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa, diikuti dengan menolak undangan Lu Zekai untuk tinggal makan malam, dan pergi bersama sekelompok orang. Lu Zekai dan Zhuo Ziming melihat Zhang Yu pergi dan saling melirik, mendengus pada saat yang sama, berbalik dan pergi bekerja. Keesokan harinya, bagian hiburan dari banyak situs web besar meledak dengan judul-judul yang menakjubkan. Taruhan yang mengejutkan akan dimainkan di Tiongkok. Kedua belah pihak dalam permainan setuju untuk bertaruh, jumlah totalnya 8 miliar yuan, dapat dikatakan bahwa berita itu keluar, hampir mengejutkan nasional. Sungguh lelucon, bagaimana mungkin taruhan 8 miliar yuan di Tiongkok terjadi? Apakah negara itu telah meliberalisasi perjudian legal? Bahkan ketika banyak orang pertama kali melihat berita ini, mereka mengira itu adalah berita palsu, jadi apa yang disebut orang-orang yang menggunakan media diri untuk menarik perhatian. Tidak layak untuk dilihat. Namun ketika orang-orang ini menemukan bahwa hampir semua platform media besar memasang berita ini di beranda, banyak netizen menemukan bahwa itu benar. Ketika banyak orang dengan tidak sabar membuka berita dan melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah seorang pria Tiongkok bernama Zhang Yu yang menantang master manga Jepang Hashimoto Takagi dengan manga. Meskipun Hashimoto Takagi adalah orang Jepang, namun, itu terkenal di Tiongkok, dan banyak karya klasik disertai dengan pertumbuhan kaum muda Tiongkok. Sebaliknya, bagi banyak orang Tiongkok, Zhang Yu tidak dikenal. Hanya orang seperti itu yang belum pernah didengar banyak orang, berani menantang Hashimoto Ryuji, salah satu dari 3 raksasa manga Jepang, dengan buku komik, dan juga memblokir sejumlah uang miliaran dolar. Apakah orang ini gila? Tidak mungkin. Meskipun Zhang Yu adalah kreator musik di balik layar, ia memiliki reputasi yang baik di kalangan profesional, tetapi ia tidak terkenal di kalangan orang biasa. Meskipun banyak lagunya yang populer, tetapi orang-orang modern umumnya hanya dapat mengingat siapa yang bernyanyi dan siapa yang mengingat siapa yang menggubah musik. Namun,
Meskipun nama Zhang Yu tidak jelas, itu telah menyebar ke seluruh dunia secara instan. Hampir semua orang ingin tahu untuk pertama kalinya, siapa Zhang Yu. Siapa Zhang Yu? Ketika orang-orang ini mencari nama Zhang Yu dengan pencarian universal, mereka mengetahui bahwa orang yang belum pernah mereka dengar sebenarnya adalah seorang jenius musik dan jenius sastra. Ketika orang-orang ini memeriksa nama-nama karya musik yang diciptakan oleh Zhang Yu, hanya saja hampir semua lagu klasik dalam beberapa tahun terakhir ditulis oleh Zhang Yu. Tidak hanya itu, Zhang Yu juga menulis opera besar, orkestra besar, dan berbagai solo instrumental. Pada saat yang sama, ia juga seorang sastrawan, dan ia telah menciptakan karya-karya puisi yang dapat dibandingkan dengan 4 mahakarya terkenal, Perjalanan ke Barat, yang semuanya adalah syair-syair kuno, dan pada dasarnya adalah seorang jenius musik dan sastra. Jika bukan karena peristiwa perjudian yang mengejutkan ini, banyak orang tidak akan tahu bahwa masih ada seorang jenius super yang rendah hati di Tiongkok. Sulit untuk dipahami bahwa bahkan seorang jenius super seperti itu benar-benar akan menggunakan 4 miliar untuk melintasi batas untuk menantang seorang master komik, atau untuk menggambar komik dengan orang lain. Benarkah bahwa jenius super gunung dunia ini adalah seorang idiot? Posting dari situs web utama, forum, dan media telah mengeluarkan perdebatan sengit tentang topik ini. Benar-benar palsu. Apakah orang bernama Zhang Yu ini idiot? Mengapa menggunakan 4 miliar yuan untuk bersaing dengan Hashimoto Ryuji untuk komik? Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak menghabiskannya dengan cara itu. Bukankah ini memberikan uang kepada orang lain? Atau kepada orang Jepang? Ya, saya tidak tahu dari mana orang bernama Zhang Yu ini berasal. Bagaimana mungkin 4 miliar orang ini? Bahkan orang yang konyol seperti ini memiliki 4 miliar orang. Mengapa saya lebih baik dari seekor monyet? Kalau begitu saya tidak lebih halus. Saya bahkan tidak memiliki 4.000, pada dasarnya klan cahaya bulan. Kalian, apakah ada yang salah dengan orang bernama Zhang Yu ini? Bukankah dia hebat dalam musik dan sastra? Bagaimana dia tidak bisa membandingkan musik dan sastra dengan Hashimoto Ryuji? Bukankah itu lonjakan instan? Ryuji Hashimoto adalah orang normal, bagaimana orang normal bisa membandingkan musik dengan seorang ahli musik? Bukankah itu bodoh untuk membuka pintu untuk orang bodoh? Apakah dia bodoh di rumah? Hehehehe, kalau begitu Zhang Yu berani menantang Hashimoto Ryuji. Apakah dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah seorang mangaka? Kau bertanya padaku, siapa yang akan kutanyai? Aku bukan orang bodoh. Ngomong-ngomong, apakah ada orang bodoh di gedung ini? Jika ada, cepatlah menjawab. Baiklah, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Master Zhang Yu jelas seorang jenius super. Kinki, kaligrafi, lukisan, puisi, lagu, dan puisi semuanya cerdik dan tidak dapat dipahami. Jadi saya pikir dia pasti akan menggambar komik, dan dia akan melakukannya dengan sangat baik. Kalau tidak, seperti yang dikatakan semua orang, bagaimana orang normal dapat menggunakan kelemahannya sendiri untuk menantang kekuatan orang lain? Dan masih menggunakan 4 miliar untuk menantang seorang jenius super, bukankah ini ada di hati saya? Hei, jangan katakan itu. Saudara-saudara di atas cukup masuk akal. Beri Anda acungan jempol. Suka, tetapi di atas mengatakan bahwa Zhang Yu akan menggambar komik. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. Apakah Anda pernah melihatnya? Ini tidak ada, tapi kita belum melihatnya, bukan berarti orang tidak punya kemampuan itu. Saya pertama kali melihat posting webmaster Zhang Yu dan baru bersentuhan dengan karyanya. Saya sangat menyukainya saat itu. Anda pasti tahu bahwa seseorang telah mengejek novelnya terlalu putih, dan saya tidak bisa menulisnya. Saya sangat marah sehingga saya menulis, Perjalanan ke Barat. Apakah Anda sudah membaca Perjalanan ke Barat? Belum membacanya. Buku apa? Saya sudah menontonnya. Tidak boleh ditonton siapapun. Seluruh proses bahasa, Mandarin klasik, bukan gelar master seni, atau tidak menontonnya, melukai harga diri. Apakah itu sangat hebat? Lebih baik dari itu. 10.000 kali. Tapi kompetisi ini bukan musik atau sastra. Apakah mereka tidak menggambar komik? Meskipun saudara di atas tadi mengatakan bahwa Zhang Yu juga mungkin menggambar komik, Anda belum pernah melihatnya secara langsung. Itu tebakan Anda, dan bahkan jika Zhang Yu benar-benar bisa menggambar komik. Jadi bagaimana? Apakah Anda yakin dia bisa menggambar Hashimoto Ryuji? Jangan lupa,
Hashimoto Ryuji adalah salah satu dari 3 raksasa anime Jepang, dapat dikatakan bahwa dia memimpin pertumbuhan manga Jepang. Dia adalah dewa manga kelas dunia yang diakui. Apakah Anda pikir dia akan kalah dari seseorang yang bahkan tidak memiliki satu halaman manga? Petik 2 petik 2, titik 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 petik 2. Itu masuk akal. Faktanya, 80, 90, atau bahkan setelah 0 ini, pada dasarnya tumbuh dengan menonton komik Hashimoto. Saya tidak berpikir bahwa Zhang Yu akan dapat melampaui Hashimoto bahkan jika dia melakukan kejahatan lagi. Karena dua orang sama sekali tidak dalam urutan besaran yang sama, mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Petik 2. Lalu menurut Anda, Zhang Yu adalah tantangan bunuh diri kali ini. Tidakkah Anda berpikir begitu? Menurutku tidak. Jangan lupakan itu. Meskipun Zhang Yu bukan seorang mangaka, dia juga seorang tokoh master. Karya musiknya sama terkenalnya dengan karya sastra dalam dan luar negeri. Yang lebih penting adalah kita semua adalah orang Tionghoa. Kompetisi ini sebenarnya adalah pertarungan kehormatan antar bangsa. Tiongkok adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Bahkan jika kita memberi Zhang Yu $1 saja selama kompetisi, itu lebih dari 1 miliar. Aku ingin mengatakan mengapa kamu tidak bisa kalah dari Jepang kecil. Benar sekali, orang Tionghoa harus mendukung orang Tionghoa. Kamu tidak boleh kalah dari Jepang. Aku mendukung Zhang Yu demi $1. $1. Menurutku, $1 itu membeli IQ-mu, oke. Bagaimana bisa kau mengatakan sesederhana itu? Dan jika kau mengatakan bahwa satu orang dapat memberi Zhang Yu sepotong, dapatkah dia memberinya sepotong? Jangan katakan dalam operasinya tidak mungkin untuk dicapai, bahkan jika itu tercapai. Industri animasi Jepang memiliki ukuran pasar beberapa ratus miliar yuan setiap tahun. Hanya saja penjualan dan langganan karya komik juga merupakan ukuran pasar beberapa puluh miliar. Bahkan jika setiap orang memberi Zhang Yu $1, hanya 1,3 miliar, satu orang memberinya 100 yuan, hanya 13 miliar yuan. Demikian pula, tidak ada yang berskala besar. Kecuali seluruh negara mendukung Zhang Yu beberapa ratus yuan, dia dapat melampaui Jepang. Beberapa dolar, apakah menurutmu ini mungkin? Ini juga termasuk kebiasaan konsumsi dan kemauan untuk mengonsumsi. Dan China adalah negara pembajakan yang terkenal di dunia. Orang yang memarahi ibu bahkan dapat membentuk legiun. Kau dapat meminta mereka untuk memberi Zhang Yu beberapa ratus yuan. Jangan memarahinya, hidup tidak bisa diurus sendiri. Petik 2, itulah masalahnya. Meskipun aku tidak mendukung pembajakan, aku tidak menghabiskan uang untuk melihat yang asli. Dan bahkan jika aku tidak melihatnya atau membaca bab gratis. Bahkan jika aku bisa mencubit hidungku untuk menyumbangkan beberapa ratus yuan untuk Zhang Yu, tetapi apakah mungkin lebih dari 1 miliar orang melakukannya? Itu tidak mungkin. Lalu untuk beberapa ratus yuan uangku, bukankah itu setetes air di lautan? Dan kita juga perlu mempertimbangkan orang-orang tua yang tidak menggunakan ponsel. Ayolah, itu masuk akal. Meskipun Zhang Yu adalah orang Tiongkok, itu tidak berarti bahwa orang Tiongkok akan mendukung Zhang Yu. Tidak sedikit penggemar domestik Hashimoto Takagi, saya pikir mereka mungkin tidak dapat mendukungnya dalam menghadapi Zhang Yu yang merupakan orang Tiongkok. Sebaliknya, kemungkinan besar mereka akan saling mendukung dalam mendukung Takahashi Hashimoto. Karena di mata para penggemar itu, yang ada hanyalah idola dan tidak ada negara. Petik 2, dan jangan lupakan itu, kompetisi ini bukan hanya untuk Tiongkok dan Jepang, tetapi untuk seluruh dunia. Ryuji Hashimoto memiliki penggemar di seluruh dunia. Tapi Zhang Yu, bahkan jika dia adalah seorang ahli musik, itu lebih baik daripada musik. Kali ini lebih baik daripada komik dan musik. Mereka tidak bersebelahan. Aku berbicara tentang satu sama lain. Kurasa siapa yang menang dan kalah, aku dapat memastikan sekarang. Hashimoto Ryuji telah menang. Petik 2, jadi Zhang Yu tidak memiliki kesempatan. Jadi apakah itu tantangan bunuh diri? Apakah kamu masih berpikir dia memiliki kesempatan? Itu masih sebuah kata dalam hal uang. Tidak buruk memiliki uang, aku khawatir orang kaya adalah orang bodoh yang besar. Kamu dapat memberikannya kepadaku jika kamu tidak menginginkan 4 miliar. Mengapa mengirimkannya ke Jepang? Sungguh bodoh. Itu masuk akal. 666. Berikan like. Meskipun netizen situs web ini hanyalah gambaran kecil dari insiden ini, dapat dikatakan juga sebagai puncak gunung es, tetapi tidak peduli kelompok mana, ketika mereka berbicara tentang masalah ini,
mereka telah mencapai kesimpulan yang konsisten. Zhang Yu tidak mungkin memperoleh kemenangan kompetisi ini adalah karena kedua belah pihak bukanlah lawan dari urutan besarnya dalam hal keterampilan kreatif dan jumlah total penggemar. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Zhang Yu dapat menang. Beberapa forum anime besar telah membuat kekacauan tentang masalah ini. Meskipun beberapa orang berpikir bahwa Zhang Yu adalah orang Tiongkok, mereka harus tetap mendukung Zhang Yu. Tetapi lebih banyak orang yang menyukai Takahashi Hashimoto tidak. Bagaimana dengan orang Tiongkok? Anda tidak bisa membiarkan diri Anda berhati-hati untuk mendukung otak yang cacat karena pihak lain adalah orang Tiongkok. Banyak orang telah menyatakan bahwa alih-alih mendukung Zhang Yu, mereka akan mendukung Takamoto Hashimoto. Karena perilaku Zhang Yu sama sekali bukan pujian bagi komik, tetapi penghinaan. Bagi mereka yang menghina komik, mereka tidak sabar menunggunya kehilangan celana dalamnya, jadi bagaimana mereka bisa mendukungnya? Pokoknya, seluruh jaringan, seluruh negeri, dan dunia, hampir mengira bahwa orang-orang yang akan memandang masalah ini secara rasional hampir memandang Zhang Yu. Belum lagi para penggemar Ryuji Hashimoto di seluruh dunia, yang telah menyatakan bahwa mereka akan menggunakan tindakan nyata mereka untuk mendukung idola mereka, yang pasti akan membuat orang yang mencoba mempermalukan dewa komik itu memakan dirinya sendiri. Opini publik di internet pada dasarnya mendukung Takahashi Hashimoto secara sepihak, dan ini telah membuat kesimpulan dasar dari permainan judi ini yang belum dimulai. Dan permainan ini juga telah dicirikan oleh sejumlah besar netizen sebagai tantangan bunuh diri atau tantangan otak. Zhang Yu, protagonis dari masalah ini, adalah yang paling santai. Meskipun teman-temannya menelepon satu demi satu untuk menanyakan, dia berperilaku sangat mudah dan membuat banyak teman bertanya-tanya apakah mereka harus lega atau harus khawatir. Keesokan harinya, Zhang Yu dan Hashimoto Ryoji menghubungi agen asing dan menemukan perusahaan penjamin perantara dengan ukuran yang cukup. Perjanjian terkait yang ditandatangani oleh keduanya mengikuti pembayaran taruhan yang disepakati. Hashimoto, yang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, menggantinya dengan hak cipta komiknya sendiri. Meskipun Hashimoto Ryoji tahu bahwa jika dia kalah kali ini, usahanya selama separuh hidupnya ini pada dasarnya akan menjadi pukulan. Namun dia pikir dia tidak bisa kalah. Jika dia bisa kalah dari seorang idiot yang sombong, dia mungkin juga akan berhenti dari dunia komik mulai sekarang, jadi dia akan menulis dan tidak akan pernah melukis di masa depan. Dalam beberapa hari berikutnya, permainan judi Zhang Yu dan Hashimoto Ryoji menjadi berbagai bahasa, menjadi berita utama di situs web utama dunia. Perjudian 8 miliar telah membuat masalah ini begitu panas hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto juga terkenal, popularitas ini berada di bidang eksklusif keduanya, dan di mata kebanyakan orang, mereka tidak sama superstar yang dikenal. Namun, karena total taruhan keduanya mencapai 8 miliar yuan, nama mereka juga telah ditingkatkan dari bidang profesional terkait menjadi selebriti kelas dunia. Bagaimanapun, sejumlah besar uang dikatakan sebagai hutang untuk menyelesaikan efek dunia ketiga tidak ada masalah dengan krisis, dan memang agak tidak dapat dipercaya untuk menggunakannya sebagai taruhan untuk permainan. Terutama bagi mereka yang tidak suka membaca komik di hari kerja, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Zhang Yu dan Hashimoto Takaji kali ini permainan judi juga telah menjadi sumber informasi penting bagi orang-orang di seluruh dunia setelah makan malam. Sama seperti orang-orang di seluruh dunia sedang mendiskusikan atribusi akhir dari miliaran yuan ini, situs web utama yang bertanggung jawab atas pekerjaan siaran langsung secara intensif mengatur persiapan yang sesuai. Untuk layanan siaran langsung permainan ini, Zhang Yu berencana untuk menyerahkan urusannya sendiri ke stasiun C dan D, dan Takahashi Hashimoto juga menyerahkannya ke platform siaran langsung terbesar di Jepang. Layanan siaran langsung juga merupakan platform siaran langsung sementara yang terdiri dari 3 pihak untuk memberikan dukungan teknis bersama. Namun, Zhao Guangrong, Presiden Feilong.com, menghubungi Zhang Yu setelah mengetahui hal ini, dan juga ingin bergabung dengan layanan siaran langsung. Bagaimanapun, siaran langsung yang begitu besar, perhatiannya di dunia dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, Zhao Guangrong tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mempromosikan platformnya. Karena Zhang Yu masih menjadi pembawa berita penandatanganan Feilong.com, karena wajahnya, dia hanya bisa menjanjikan pihak lain. Dengan cara ini, Zhang Yu memiliki 3 platform siaran langsung yang bertanggung jawab atas siaran langsung,
sementara Hashimoto Ryuji hanya memiliki satu platform siaran langsung, dan total 4 platform siaran langsung. Tidak ada keberatan dengan Takamoto Hashimoto. Menurutnya, semakin banyak platform siaran langsung, semakin baik, karena hanya dengan begitu akan memungkinkan lebih banyak netizen untuk melihat kemampuan mereka dalam membuat komik, dan membuat lebih banyak orang melihat seorang idiot yang ingin menantang dirinya sendiri. Penghinaan macam apa yang diderita dalam permainan itu? Tentu saja, meskipun platform siaran langsung sudah final, siaran langsung hanya digunakan untuk mengawasi keberadaan permainan ini. Hasil akhir kompetisi ditentukan oleh data langganan komik di kedua belah pihak. Dukungan teknis untuk data langganan masing-masing disediakan oleh stasiun C dan perusahaan NOK. Perusahaan penjamin dan notaris yang diundang oleh kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memantau silang data yang relevan. Kelima pihak akan menggunakan platform pertukaran informasi sementara. Kelima pihak akan memeriksa data langganan kedua belah pihak selama pertemuan. Telah ditetapkan bahwa hasil kompetisi ini akan benar-benar adil. Lapangan bermain untuk kedua belah pihak diatur di gudang besar dan terpencil agar tetap tenang tanpa memengaruhi kreasi keduanya. Dua ruangan yang identik, untuk sementara didirikan di gudang. Areanya tidak besar, tetapi untuk menonjolkan keadilan, tata letak setiap ruangan sama. Ruangan tersebut memiliki toilet terpisah, tempat tidur, meja kerja, dan komputer untuk pemindaian. Unggahan tipografi. Ada beberapa kamera yang dipasang di ruangan tersebut, yang ditujukan ke setiap sudut ruangan. Selain menjaga privasi di kamar mandi, dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan buntu untuk mengawasi proses kreatif kedua orang tersebut, bahkan jika ada yang ingin menipu, tidak ada kesempatan. Meskipun menurut persyaratan kompetisi, Zhang Yu dan Hashimoto Takamoto harus menyelesaikan semua pekerjaan kreatif secara mandiri, tetapi karena kompetisi ini terutama untuk netizen Tiongkok dan Jepang, dan para profesional diharuskan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penerjemahan dan pengunggahan akhir, sebuah setup didirikan di luar ruangan. Ruang kerja. Staf di kedua sisi area kantor bertanggung jawab untuk menerima dan mengatur karya keduanya, dan melakukan pekerjaan penerjemahan dan pengunggahan akhir. Pada saat yang sama, untuk memastikan keadilan, area kantor juga dipantau oleh banyak kamera. Dapat dikatakan bahwa untuk permainan ini, beberapa platform siaran langsung utama telah memobilisasi banyak sumber daya hanya untuk memastikan keterbukaan dan transparansi permainan. Zhang Yu dan Hashimoto Ryuji tidak bertemu setelah menandatangani kontrak, tetapi mereka sedang mempersiapkan permainan secara pribadi. Hashimoto Takagi mengerahkan sejumlah besar orang dari Jepang untuk datang ke Tiongkok guna melakukan perencanaan dan analisis sebelum permainan. Dapat dikatakan bahwa kali ini mereka semua adalah para ahli di bidang komik yang telah lama bekerja sama dengannya. Ketika orang-orang ini berkumpul, saat itulah Hashimoto ingin menyelesaikan naskah akhir dari sebuah karya tertentu. Padahal, menurut Hashimoto, masih sangat sulit untuk menyelesaikan naskah yang sempurna dalam beberapa hari. Bagaimanapun, itu adalah rahasia, dan hanya melalui diskusi dan analisis yang berulang-ulang dalam waktu yang lama kita dapat menghasilkan komik berkualitas tinggi. Namun, meskipun waktu permainan ini sangat mendesak, Hashimoto Ryuji tidak terlalu khawatir. Padahal, ia juga telah terpapar pada banyak naskah cerita komik yang bagus selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya disembunyikan karena suatu alasan dan tidak menjadi karya komik. Sekarang mengambil kesempatan ini untuk menganalisisnya dan melihat mana yang lebih cocok. Kelompok pemikir Hashimoto dengan cepat menetapkan rencana kreatif terakhir. Pada saat yang sama, 10 kartunis tingkat tinggi dalam tim juga membantu kreasi dan tata letak Hashimoto yang tersegmentasi, dan kemudian mendiskusikan gaya dan plot agar menjadi sempurna. Ini juga membuat Hashimoto Ryuji semakin percaya diri. Tinggal menunggu dimulainya permainan resmi. Zhang Yu tidak merepotkan seperti Takamoto Hashimoto. Dia sendirian di ruangan itu dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Zhang Yu dan Takamoto Hashimoto sudah siap di menit-menit terakhir, lalu pergi ke lapangan untuk melihat-lihat. Setelah keduanya bertemu, tidak ada yang berbicara dengan siapapun, seolah-olah mereka tidak mengenalnya sama sekali. Mereka hanya berpisah setelah terbiasa dengan lapangan. Sekarang, kembali dan lakukan persiapan akhir. Keempat situs web yang bertanggung jawab untuk siaran langsung semuanya memberikan rekomendasi pertama di beranda mereka, dan perhatian netizen juga mencapai puncaknya.
Situs web siaran langsung Tiongkok dan Jepang juga menyiapkan komentar jangkar untuk pertandingan ini, dan akan melakukan komunikasi daring dengan netizen domestik selama proses berlangsung. Pada hari pertandingan resmi, waktunya belum tiba, tetapi keempat situs web yang bertanggung jawab untuk siaran langsung telah membuka layanan daring, lalu lintas yang sangat besar masuk. Meskipun kedua karakter utama tidak terlihat dalam gambar, netizen sering beralih di antara kamera dan melakukan diskusi hangat di ruang obrolan. Dapat dikatakan bahwa permainan belum dimulai, rasa antisipasi yang kuat telah membuat netizen di seluruh dunia bersemangat. Semakin banyak orang berdiskusi tentang topik terkait di ruangan itu. Tetapi isinya bukan tentang siapa yang akan memenangkan kejuaraan terakhir dalam kompetisi ini. Sebaliknya, mereka berspekulasi tentang seberapa besar selisih yang akan hilang dari Zhang Yu ke Korea Utara.